Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karima dengan NPM 41182911240031. Ingin menjelaskan terkait dengan PowerPoint yang saya buat yang berjudul Pendidikan Keluarga sebagai Pondasi Pembentukan Moral Anak. Yang pertama, di slide ini ada pendahuluan di mana keluarga adalah tempat pertama anak belajar sikap dan perilaku. Apa yang anak lihat di rumah sangat memengaruhi pembentukan moralnya. Di tengah banyaknya pengaruh dari luar, pendidikan keluarga menjadi penting agar anak tumbuh dengan akhlak dan karakter yang baik. Pada slide ini dijelaskan bahwa keluarga punya peran sentral pembentukan diri dan karakter anak. Gambar di sebelah kanan menampilkan orang tua yang bermain dan mengangkat anak mereka. Itu menggambarkan bahwa hubungan hangat dan kedekatan emosional dalam keluarga. Gambar ini juga menunjukkan bahwa interaksi sehari-hari di rumah sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Di sisi sebelah kiri itu terdapat 3 poin utama. Yang pertama itu keluarga adalah lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi anak. Artinya sebelum anak mengenal sekolah atau lingkungan luar, jadi rumah adalah tempat pertama mereka belajar tentang kehidupan. Yang kedua yaitu ada nilai moral, etika, dan karakter. Paling kuat terbentuk dari kebiasaan di rumah. Jadi hal-hal kecil seperti berbicara, menyelesaikan masalah, atau cara berperilaku sopan lainnya itu bisa ditiru dari orang tua dan menjadi karakter anak sampai dewasa. Lanjut, yang terakhir itu ada anak meniru sikap, ucapan, dan perilaku orang tua. Jadi ini tuh menegaskan bahwa orang tua tuh adalah role model utama anak untuk belajar bukan hanya dari nasihat, tapi dari apa yang mereka lihat. Slide berikutnya yaitu pentingnya keteladanan. Teladan orang tua itu lebih efektif dibandingkan nasihat-nasihatnya. Jadi pada slide ini tuh ditunjukkan bahwa keteladanan orang tua itu punya peran yang jauh lebih efektif dibandingkan sekedar memberi nasihat. Anak-anak itu cenderung belajar lewat apa yang mereka lihat setiap hari. Jadi ketika orang tua itu menunjukkan perilaku positif seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab, otomatis anak-anak itu akan menirunya karena menganggap kayak itu tuh sebagai hal yang normal dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, kalau di rumah sering muncul perilaku negatif, misalnya mudah marah, mudah untuk berkata kasar, atau tidak konsisten, itu juga pengaruh besar terhadap pembentukan karakter anak. Artinya itu kayak keteladanan itu adalah kunci utama dalam pendidikan karakter di keluarga, karena perilaku nyata lebih mudah ditangkap, diikuti oleh anak dibandingkan teori atau nasihat-nasihat dari orang tua. Slide berikutnya ada komunikasi orang tua dan anak. Nah, di sini ada 3 poin penting, yaitu yang pertama itu komunikasi hangat untuk membangun rasa aman serta kedekatan emosional. Jadi di sini itu interaksi yang baik dan penuh kasih sayang itu membuat anak tuh merasa aman dan merasa dilindungi oleh orang tuanya. Jadi itu anak itu di sini nggak takut untuk berkata jujur kepada orang tua. Dan ini tuh menjadi pondasi dasar agar anak itu tumbuh buat percaya diri. Yang kedua ada dialog membantu anak memahami mana perilaku yang benar dan salah. Komunikasi itu kan adalah salah satu alat untuk mengajarkan batasan. Melalui obrolan dan diskusi, anak belajar membedakan mana itu perbuatan yang pantas dan tidak pantas. Jadi cara praktis orang tua untuk membimbing dan mengedisiplinkan tanpa harus selalu memarahi dan membantu anak mengerti alasan di balik sebuah aturan. Yang ketiga itu ada mencegah pengaruh buruk dari luar, yaitu kurangnya komunikasi dapat menyebabkan anak mencari contoh dari luar yang belum tentu benar. Ketika komunikasi di rumah kosong atau dingin, anak akan mencari figur atau panutan dari lingkungan luar seperti teman sebaya atau mencari media sosial gitu. Jika anak tidak mendapatkan pembekalan nilai,
dari orang tua, mereka rentan meniru perilaku atau pandangan dari luar yang mungkin bertentangan dengan nilai keluarga dan beresiko untuk membahayakan diri mereka sendiri. Slide selanjutnya ada pembiasaan nilai moral. Nilai moral harus diajarkan melalui kebiasaan sehari-hari. Contohnya seperti mengucapkan salam, berbagi dengan saudara, menyelesaikan tugas rumah, dan mengucapkan terima kasih serta maaf. Pembiasaan yang konsisten ini bisa membentuk karakter anak dalam jangka panjang. Slide berikutnya yaitu ada kerjasama antara keluarga dan sekolah, di mana pendidikan karakter yang sukses bukan merupakan hasil sendiri. Slide berikutnya ada kerjasama antara keluarga dan sekolah, di mana pendidikan karakter yang sukses itu merupakan hasil dari kolaborasi antara keluarga dan sekolah, di mana keduanya tidak bisa bekerja sendiri, melainkan harus melibatkan orang tua, guru, dan lingkungan sosial sebagai pusat pendidikan yang saling mendukung. Slide yang berikutnya yaitu ada menjelaskan dampak lingkungan keluarga terhadap perkembangan anak. Di bagian kiri ini terlihat ilustrasi keluarga yang harmonis. Ini itu menggambarkan bahwa ketika keluarga menciptakan suasana yang penuh kasih sayang, komunikasi yang baik, dan minimnya konflik, maka anak akan tumbuh dengan percaya diri dan memiliki empati serta menunjukkan akhlak yang baik. Sementara di bagian kanan terdapat penjelasan tentang lingkungan keluarga yang penuh konflik. Situasi keluarga yang sering bertengkar, keras, atau tidak stabil dalam membuat anak berkembang menjadi agresif, mudah emosional, dan bahkan menjadi tidak peduli terhadap orang lain. Hal ini terjadi karena anak itu meniru pola interaksi yang mereka lihat dari orang tua dan mengalami tekanan emosional yang tinggi di rumah. Di slide ini kita bisa melihat bagaimana itu teknologi punya peran penting dalam pendidikan moral anak. Di sisi kiri itu terlihat gambar sebuah keluarga yang sedang berkumpul sambil bernyanyi bersama. Ini itu menggambarkan bahwa teknologi seperti mikrofon atau media hiburan lainnya bisa digunakan secara positif untuk mempererat hubungan keluarga dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Sementara di sisi kanan terdapat 3 poin utama. Yang pertama itu teknologi itu dapat membantu pendidikan moral, misalnya lewat video edukatif, konten islami, atau materi pembelajaran yang membentuk karakter. Artinya, jika dimanfaatkan dengan benar, gadget itu bisa menjadi media belajar yang efektif. Yang kedua, perlu pendampingan orang tua, supaya anak tidak terpapar konten negatif. Ini menunjukkan bahwa teknologi punya dua sisi, bisa mendidik, tapi juga bisa berdampak buruk kalau tidak diawasi. Yang ketiga itu ada orang tua berperan sebagai filter dan pembimbing dalam penggunaan gadget. Jadi bukan hanya memberikan akses, tapi juga memastikan anak itu tahu mana yang baik dan mana yang harus dihindari. Pada slide ini dijelaskan bahwa keluarga adalah fondasi utama dalam membentuk akhlak anak. Secara visual terlihat gambar kakek nenek yang sedang berinteraksi dengan anak-anak, yang menggambarkan bahwa nilai moral dan karakter biasanya pertama kali dipelajari dari keluarga. Di bagian kanan itu terdapat 3 poin penting. Yang pertama itu ada pendidikan keluarga untuk menyiapkan anak menjadi manusia dewasa yang bermoral. Artinya rumah adalah tempat pertama anak belajar bagaimana bersikap, berperilaku sopan, dan memahami mana yang benar dan mana yang salah. Dan yang kedua itu ada pendidikan karakter sejak dini lebih efektif daripada memperbaiki perilaku saat dewasa. Dengan kata lain, pembentukan akhlak itu lebih mudah dilakukan ketika anak masih kecil karena mereka masih mudah dibentuk dan dibimbing. Dan yang ketiga itu ada nilai agama, etika, dan akhlak harus ditanamkan sejak anak kecil. Keluarga punya peran penting dalam mengenalkan ajaran agama, sopan santun, serta nilai moral lainnya agar menjadi pegangan anak hingga dewasa. Slide ini menekankan bahwa keluarga adalah lingkungan pertama dan paling berpengaruh dalam membentuk akhlak, sehingga orang tua maupun anggota keluarga lainnya perlu memberi contoh dan membimbing yang baik sejak dini. Di slide ini ada kesimpulan.
di mana pendidikan keluarga merupakan fondasi terpenting dalam membentuk moral dan karakter anak. Keluarga menjadi lingkungan pertama dan utama yang membentuk nilai-nilai keislaman seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, serta rasa hormat kepada orang tua dan sesama. Dalam era modern, pengaruh teknologi itu, perubahan sosial dan lemahnya komunikasi keluarga menimbulkan berbagai tantangan yang dapat melemahkan perkembangan moral anak. Oleh karena itu, orang tua tidak cukup hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga harus menjadi teladan dan pembimbing dalam membentuk nilai moral dan spiritual. Pendidikan keluarga yang kuat dan konsisten, serta berlandaskan ajaran Islam, mampu menciptakan generasi yang berakhlak mulia, mandiri, dan memiliki kepedulian sosial. Terima kasih sudah mendengarkan tentang penjelasan PowerPoint yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.